Halo Sobat Investor, jumpa lagi di channel Investor Jelata. Kali ini saya akan membahas saham TB ya. Dimana saham ini requestan dari ini juga nih, penonton channel Investor Jelata ya, penuh dengan kesendirian. Waduh, namanya sedih ya, penuh dengan sendirian ya. Bang, bahas saham Maha sama TB ya. Bandingkan tolong keduanya mana yang prospeknya lebih bagus. Nah, saham Maha kayaknya udah pernah saya bahas ya, jadi mungkin nanti Bang penuh dengan kesendirian bisa cari lah ya dengan keyword Maha gitu ya, nanti tinggal bandingin lah dengan TB. Jadi di kali ini saya hanya saham TB saja yang saya bahas ya, dimana saham TB ini rutin bagi dividen ya. 2 tahun terakhir tuh dividen yieldnya tuh di atas 10% semuanya ya, belasan persen lah, double digit ya. Nah tapi ada tapinya nih kali ini ya. Nah tapinya apa? Mari kita bahas, let's go. Oke, TB ya, PT Dana Brata Luhur ya, ini didirikan pada tahun 2008 ya, dan dia bergerak di bidang ya infrastruktur sumber daya energi. Jadi dia memberikan services ke tambang batubara ya khususnya. Oke, ini dia IPO-nya di tahun 2019 ya, jadi berdiri di 2008, IPO di tahun 2019 ya. Jadi dia ada jasa angkut ya lewat jalan, lalu punya juga pelabuhan ya, dan saat ini pelabuhannya ada 4 line ya, ada 4 conveyor line ya. Dan ini adalah komposisi kepemilikan saham dari TB ya, dimana tidak ada yang di atas 50% ya. Yang paling besar adalah Prima Mineral Utama ya, 39%. Lalu ada perusahaan lain di sini ya, South Bay Capital 8,8, ada Hodge Venture, ini perusahaan asing juga semuanya kayaknya ya, 8% juga, dan masyarakatnya cukup besar ya, 32,7%. Oke, jadi TB ini punya 3 anak usaha ya, dimana satu adalah PT Talenta Bumi ya, perusahaan penyedia jasa infrastruktur penunjang batubara. Lalu yang kedua ini PT Pelabuhan Talenta Bumi yang mengelola pelabuhan ya untuk transportasi batubaranya. Lalu yang ketiga adalah Talenta Bumi Energi ya, yang bergerak di bidang perdagangan bahan bakar. Ya, jadi dia ada, tadi udah dijelaskan juga ya, jasa angkut ya lewat darat ya, lalu mengelola pelabuhan, dan juga ada jetty dan conveyor ya. Dan yang tadi conveyornya udah ada 4 ya saat ini. Oke, sebelum kita lanjut, saya ingin mengajak teman-teman yang mungkin saja baru mampir di channel Investor Jelata ya, saya ingin mengajak untuk teman-teman untuk subscribe. Dan jika dirasakan video-video di channel ini bermanfaat, saya minta tolong untuk like, comment, and share-nya. Dan teman-teman juga sudah bisa mensupport channel ini dengan cara membeli ya super thanks ya untuk channel ini. Oke. Dan saya juga ingin menginformasikan beberapa video yang sudah dibahas di channel ini ya, terutama emiten-emiten yang rutin bagi dividen jumbo ya, dan laporan keuangan kuartal 2-nya sudah saya bahas nih. Di sini ada Astra, MPMX, SMDR, Demas, dan lain-lain ya, termasuk Adaro. Dan juga di sini ada salah satu emiten batubara yang 3 tahun terakhir bagi dividen yieldnya double digit. Bagaimana tahun ini? Nah, jika teman-teman berminat nonton video ini, nanti linknya bisa langsung klik ya di pojok kanan atas. Oke, kita flashback ke tahun 2023, di mana TB revenue-nya turun 19%, sedangkan profitnya turun lebih dalam lagi ya, 32% nih. Nah, kinerjanya belum membaik ya di tahun 2024 ini ya, dimana di kuartal 1 revenue turun 42% dibandingkan kuartal 1 2023, dan di kuartal 2-nya sedikit membaik karena hanya turun 10% ya dibandingkan kuartal 2 2023. Dan kalau kita bandingkan juga revenue kuartal 2-nya sudah jauh lebih tinggi ya dibandingkan kuartal 1 yang hanya 97,3 miliar, sedangkan di kuartal 2 revenue-nya sudah 126,4 miliar. Nah, ke bagian profit ya, di mana kuartal 1 itu masih turun 62% dibandingkan tahun 2023, dan di kuartal 2 tapi profitnya masih sama nih, walaupun tadi revenue sudah membaik tapi profitnya masih turun 60%an ya, alias 64%. Dan kalau kita lihat kuartal 2 ya, profitnya cuma 17,7 miliar, padahal di kuartal 1 25 miliar ya. Jadi dia dibandingkan tahun lalu dan dibandingkan kuartal 1 tahun ini juga terjadi penurunan ya di saham TB ini. Maka di awal saya katakan ya, ini emiten yang royal bagi dividen, tapi ya, tapinya di sini nih.
karena profitnya turun terus ya. Jadi menjadi concern nih untuk teman-teman yang mungkin memiliki saham TB gitu ya. Kita tunggu aja ya kuartal 3-nya gimana ya. Kalau kuartal 3-nya masih lebih rendah daripada 17 miliar, kayaknya mulai mengkhawatirkan lah gitu ya. Oke, lalu kita lihat ya kalau digabungkan ya dari Januari sampai Juni ya, 2024 versus 2023, itu revenue-nya turun 27,76% ya. Beban pokok pendapatannya juga naik 2,53%, sehingga laba kotornya itu turun 54,14% ya. Sedangkan laba usahanya itu turun 60,8% ya, karena revenue-nya turun 27%. Beban umum administrasinya cuma turun sedikit nih, paling turun 1% tuh ya. Nah, itulah yang menggerus laba usaha dari TB ini ya. Dan laba bersih yang bisa didistribusikan kepada pemilik entitas induk ya, itu setelah dikurangi beban bunga lain-lain dan juga ada penghasilan bunga di sini, itu turunnya cukup dalam ya, 63,55%. Oke, lalu di sini adalah segmen pendapatannya ya, yang cukup unik di sini adalah jasa fasilitas jalannya ini nggak ada tahun 2024 ya. Sejak kuartal 1 nggak ada emang ya, di kuartal 2 juga masih nggak ada ya. Atau jangan-jangan dia udah berhenti atau gimana ini ya jasa fasilitas jalannya ya. Jadi ini fasilitas jalan untuk ngangkut batu bara ya. Oke, lalu segmen lainnya itu ada peningkatan ya dari jasa angkutan ya, dari 11,07 ini ribu ya dolar weh, 11,07 ribu dolar. Ini benar ya, 11, saya lupa ya, dalam ribuan rupiah ya, 11 miliar berarti ya. Dari 11 miliar naik menjadi 18,6 miliar ya, sedangkan jasa pelabuhannya turun ya dari 280,8 miliar menjadi hanya 204,4 miliar. Sedangkan dari biaya sewa itu terjadi penurunan juga ya, 17,7 miliar menjadi hanya 573 juta ya. Oke, kalau dari arus kas ya, karena juga memang labanya turun ya, nggak heran kalau arus kas dari aktivitas operasi juga tuh turun cukup dalam ya, 61,63%. Nah, ini karena memang penerimaan dari pelanggannya turun sangat dalam juga ya. Jadi intinya arus kasnya ya segitulah ya. Ya masih ada kasnya 29,37 miliar ya. Sekarang kita ke historis PR-nya ya, di mana ini PR-nya 5,96 ya saat ini ya, dan rata-ratanya tuh di 8,05 ya. Dia sempat minusnya gede banget ya. Ini karena di tahun 2020 kayaknya dia sempat merugi ya, sempat merugi, jadi wajar aja PR-nya minus. Jadi kalau berdasarkan historis PR-nya ya, dia ini ya udah di pas dekat dengan harga rata-ratanya ya, di 8,05. Nah, dari PBV-nya ya 5 tahun terakhir nih rata-ratanya di 1,09 ya, sedangkan saat ini dia diperdagangkan di PBV 0,84 ya. Jadi kalau dilihat dari PBV-nya dia masih under value ya, dengan book value saat ini di 808,13. Jadi kalau kita asumsikan harga wajar dia itu adalah ketika PBV-nya 1,09, maka harga wajarnya ada di 880,86 ya. Dan perlu teman-teman lihat ya, dia sempat juga nih tahun 2022 tuh PBV-nya sampai 1,72 ya. Jadi kalau teman-teman yakin ya TB bisa balik ke PBV 1,72, maka harga wajarnya ya tinggal teman-teman kalikan aja ya, 1,72 dikali 808,13. Oke, tapi kalau saya biasanya pakai rata-rata PBV 5 tahun terakhir. Oke, lalu harga saham di hari Jumat 20 September dia closing di Rp675, sehingga margin of safety-nya masih ada cukup besar ya, 30,4%. Oke, kita bandingkan juga dengan beberapa emiten lainnya ya yang bergerak di bidang inilah ya, transshipment batubara lainnya, si Maha, Seger juga tuh ada yang di transshipment ya, transportasi lah ya, transportasi angkut lah, itu Seger punya juga, PSSI juga begitu. Nah, kita lihat di sini earning per share-nya itu paling besar adalah TB 65,76. Untuk per sendiri TB 10,26 ya, bukan yang paling besar karena di sini Maha yang paling besar ya di 15,43, sedangkan yang paling kecil adalah PSSI ya. Nah, tadi kan si siapa yang request bandingin TB sama Maha ya, sekilas bisa lihat di sini lah rasionya ya. Oke, lalu untuk PBV lagi-lagi TB ini yang paling kecil ya,
Jadi yang paling bagus 0,81, sedangkan Maha udah 1,77 ya. Jadi 2 kalinya nih PBV dari Maha ya, 2 kalinya TB. Oke, lalu untuk ROE yang paling besar di sini Seger ya, sedangkan TB itu di 8,01. Jadi untuk ROE dia yang paling kecil berarti ini ya, si TB ya. Dimana untuk DER juga TB yang paling kecil ya, jadi dia hutangnya yang paling dikit nih kalau dibandingkan dengan ekuitasnya. Sedangkan Maha itu di 0,45 ya, masih bagus juga 0,45. Kalau dilihat dari rasio sih ya kelihatan TB lebih bagus gitu ya. Cuman ya mesti dilihat lagi ya, itu apakah di kuartal 2 ya, maksudnya dari Januari sampai Juni apakah kinerja Maha itu sudah lebih bagus dibandingkan tahun lalu ya. Silakan nonton di video. Saya udah buat sih ya review kuartal 2-nya Maha ya. Kalau belum buat ya berarti masih kuartal 1 ya, nanti berarti saya harus buat lagi ya review tentang Maha untuk kuartal 2-nya. Oke, lalu kita lihat chart dari TB nih ya. Dia all time high-nya sempat ke 2000, hampir ya 2000-an lah, itu di awal-awal dia IPO ya di tahun 2019. Setelah itu dia ya pergerakannya begitulah ya, agak-agak boring pergerakannya ya. Terutama di tahun ini ya 2024 ya, karena dia bergerak di situ-situ aja, sideways lah. Dimana saat ini dia memiliki support ya di 635 dengan resisten di 725 ya. Kan saat ini dia closing di 675. Jadi kalau entry di sekarang tuh risk and rewardnya kira-kira 1:1 lah ya. Ya rewardnya lebih besar dikit ya, karena bisa pasang target di 725 dengan stop lossnya kira-kira di 635 atau 630 lah gitu ya. Ya kira-kira resiko and risk and rewardnya kira-kira 1:1 ya. Nah resisten selanjutnya itu di 795 ya. Kalau 725 ini bisa tembus ya, resisten selanjutnya di 795. Dan kalau support 635 ini jebol ya, berarti support selanjutnya ada di 575. Dan sekilas info aja, di sini masih ada gap ya, di bawah banget ya, gap di 496 ya. Nah apakah akan tertutup nih gap 496 di dekat-dekat ini atau masih lama ketutupnya ya, nggak ada yang tahu ya. Oke, jadi intinya seperti itu support dengan resistennya. Dan kalau dilihat dari EMA ya, dia masih closing di bawah EMA 20, sehingga secara short term masih downtrend ya, begitupun secara long term masih downtrend. Oke, ini adalah historis dividen dari TB ya. Seperti saya katakan di awal, dia 2 tahun terakhir nih ya, dividen yieldnya selalu double digit ya, kira-kira 13% ya. Jadi dia cukup baik hati lah, royal lah kalau soal bagi dividen. Dan bahkan di tahun ini ya, laba 2024 itu dia sudah memberikan dividen ya 2 kali nih ya, masing-masing 15 rupiah ya. Jadi di bulan Juli dia bagi, di bulan Agustus bagi lagi. Luar biasa ini, hoki banget yang punya TB ketika di antara Juli Agustus ya, karena selang 1 bulan dia bagi dividen 2 kali gitu ya. Dan biasanya bagi dividen final di bulan Mei. Ini bulan Mei ya. Berarti kira-kira dividen finalnya bulan Mei tahun 2025 lah gitu ya, kalau dia ngikutin seperti 2-3 tahun terakhir ya. Oke, ini adalah earning per share dari TB ya, 19,48 rupiah di kuartal 1 dan 13,78 rupiah di kuartal 2 ya. Jadi kalau ini di setahun kan ya, itu kira-kira earning per share di tahun 2024 adalah 66,52 ya. Jadi kalau kita asumsikan earning per share 2024 itu 66,52 ya, kecil banget ini dibandingkan tahun lalu ya. Ya tapi kira-kira gitu ya, kita asumsikan dulu seperti itu. Dan dividen payout ratio-nya 62% sama seperti tahun lalu, maka potensi dividennya adalah 41,24 ya. Dan dividen interim sudah dibagikan tuh 30 rupiah, sehingga sisa potensi dividen finalnya 11,24 rupiah saja. Dan kalau kita bagi dengan harga saham saat ini 675, maka potensi dividen final yieldnya tuh hanya 1,66% ya. Tapi ini kan kayaknya pesimis banget ya kalau 66,52 ya. Karena kan tahun lalu dia 171 ya. Bahkan 2 tahun lalu itu earning per share 253. Nah, coba kita sedikit optimis lah ya. Kira-kira earning per share 2024 itu hanya turun 10% lah dibandingkan 2023 ya. Karena kita anggap aja kinerjanya kayak Adaro ya. Kalau nggak salah kan Adaro sampai Januari sampai Juni ini profitnya cuma turun 10% ya. Nah, kita anggap aja lah si TB ini juga 10% gitu ya.
Jadi kalau turun 10% maka earning per share 2024 itu ya 154,17 rupiah. Dengan asumsi dividen payout ratio yang sama 62% dan kita hitung ya, maka potensi dividen nya itu totalnya 95,58 ya. Kita kurangin dengan dividen interim yang sudah dibagikan 30 rupiah, maka sisanya adalah 65,58. Kita bagi dengan harga sahamnya 675, maka potensi dividen final yieldnya 9,7%. Nah, cukup besar ya. Tapi apakah yakin dia cuma turun 10% gitu ya dibandingkan tahun 2023? Kayaknya agak sulit ya, kecuali ada terjadi sesuatu ya di tahun lagi, di kuartal 3 atau kuartal 4 terjadi sesuatu yang luar biasa ya, mungkin aja gitu ya dia cuma turun 90% ya. Jadi teman-teman bisa kotak-katik juga ya, kalau teman-teman kira-kira turun 40% ya, tinggal dihitung aja ya, 40% dari 171 ini berapa ya. Tinggal teman-teman ikutin hitung-hitungan di sini sehingga teman-teman bisa dapat lah kira-kira prediksi dividen final yieldnya berapa gitu ya. Oke, itu saja dari saya, semoga berguna untuk teman-teman. Sekali lagi silahkan tuliskan pendapat teman-teman ya di saham TB ini ya, apakah masih menarik atau enggak. Kalau saya pribadi ya, kalau belum punya kayaknya sih mendingan cari emiten lain gitu ya, sambil kita menunggu laporan keuangan kuartal 3 dari TB. Tapi jika teman-teman punya pendapat lain silahkan tuliskan di kolom komen. Oke, sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih. Salam jelata, sukses.